Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga kita semua sehat-sehat aja ya di saat pandemi kayak gini. Baik teman-teman, kali ini aku mau ngajak teman-teman semua untuk berdiskusi ringan tentang mahasiswa bisa apa sih untuk mengamalkan Pancasila di kehidupan bermahasiswa. Kan kalau kita memikirkan tentang Pancasila, kayaknya lingkupnya besar nih, lingkupnya luas gitu. Bisa nggak sih kita amalkan Pancasila mulai dari hal yang kecil dulu, dari lingkup mahasiswa contohnya. Kita mulai dari sila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa. Pasti teman-teman semua udah pernah nih berteman dengan orang yang di luar agama Islam, agama Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu misalnya. Pasti di saat-saat berkumpul seringkali mereka menanyakan kepada kita tentang apa yang agama kita lakukan, bener kan? Contohnya nih, Ainul, kenapa sih kamu kalau mau sholat kamu harus wudhu dulu? Atau kenapa sih Ainul kalau kemana-mana kamu harus bawa mukena? Dengan senang hati kita menjelaskan kepada mereka, betul kan? Nah, di saat-saat lain atau di sisi lain, seringkali juga kita bertanya kepada mereka, kenapa sih kalian kalau Natal tuh kalian harus begini, atau kalian Natal ngapain aja sih, atau perayaan Natal itu sebenarnya berapa hari sih? Sering kan kita bertanya seperti itu, dan mereka juga senang hati, dan pasti mereka juga senang hati kan menjawab hal itu kepada kita. Tahu nggak teman-teman, tanpa kita sadari, dengan kerukunan itu kita udah mengamalkan Pancasila di kehidupan kita bermahasiswa. Semudah itu kan? Kita lanjut ke sila kedua ya, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ngomong-ngomong kemanusiaan nih, teman-teman pasti udah pernah ngelakuin yang namanya berkunjung ke rumah teman kita yang sedang bersedih, atau contohnya nih orang tuanya barusan aja meninggal dunia. Yang namanya kita sekolah, pastikan kita punya yang namanya program sosial. Nah, dari perwakilan sekolah atau dari perwakilan kelas, kita pasti berkunjung nih ke rumah mereka, menghibur mereka, atau membawakan sesuatu untuk membuat hati mereka senang, betul kan? Tahu nggak teman-teman, hal itu udah merupakan implementasi sila yang kedua, yaitu rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita lanjut ya ke sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Nggak jauh-jauh deh dari sila yang pertama, persatuan Indonesia. Kita berteman, pasti kita berteman tidak hanya dengan satu suku kan? Nggak mungkin nih Minang berteman dengan Minang, Melayu berteman dengan Melayu, Batak berteman dengan Batak. Nggak mungkin kan teman-teman? Pasti satu kelas kita hadir dari berbagai suku. Ada yang dari Batak, ada yang dari Minang, ada yang dari Melayu, dan lain sebagainya. Betul kan teman-teman? Nah, seringkali saat kita berkumpul, sering nih kita nanya, kenapa sih kalau di suku Batak tuh upacaranya gini, atau kenapa sih di suku Batak tuh harus pakai ulos kalau ada acara ini, acara itu, gitu. Dan dengan senang hati kita menjawabkan pertanyaan mereka. Dan di saat-saat lain, di saat kita bertanya kepada mereka tentang suku mereka, mereka juga akan menjawab pertanyaan itu dengan senang hati kepada kita. Dan tanpa kita sadari, pengamalan Pancasila itu udah terjadi loh teman-teman. Semudah itu kan? Baik, kita lanjut aja nih ke sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa ya yang bisa kita amalkan dari sila yang satu ini? Mudah aja kok teman-teman. Pasti kita semua udah pernah nih ngamalin sila yang satu ini. Salah satunya dalam pemilihan ketua kelas, wakil, sekretaris, bendahara, dan perangkat kelas lainnya. Nah, ini juga membawa pelajaran nih teman-teman untuk kita semua, bahwa segala sesuatu itu harus dimusyawarahkan. Apabila musyawarah tidak mencapai kata mufakat, maka selanjutnya kita adakanlah voting agar tidak ada yang merasa dirugikan atau berkecil hati. Gitu teman-teman. Kita lanjut ke sila yang terakhir ya. Sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ngomong-ngomong keadilan nih, keadilan itu apa ya?
Nah, dalam lingkup bernegara, keadilan itu setiap warga negara berhak mendapatkan kepastian hukum. Kita perkecil lagi deh, di kehidupan bermahasiswa. Setiap mahasiswa berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Tidak ada yang ditinggikan, tidak ada yang direndahkan, tidak ada yang dilebihkan, tidak ada yang dilebihkan, dan tidak ada yang dikurangkan. Semuanya sama. Sila pertama, udah. Sila kedua, udah. Sila ketiga, keempat, kelima, udah. Nah, tanpa kita sadari, implementasi Pancasila di kehidupan bermahasiswa udah kita lakukan loh teman-teman. Jadi kesimpulannya, untuk apa kita membicarakan Pancasila di lingkup yang luas, sementara di lingkup kita bermahasiswa masih belum kita amalkan. Seperti hal-hal yang kecil tadi. Nah, sekian dulu ya diskusi ringan dari saya, Aino Hikmah. Lain kali kalau ada waktu kita diskusi lagi deh. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.